Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 30 halaman 188 dan 189. Baik, langsung saja. Bismillah. Beristighfarlah kamu karena pikiran dan pradugamu itu. Kamu tidak akan menyangka bahwa impianmu tidak terwujud dengan tangan dan kakimu. Ternyata akulah yang mewujudkan impian itu. Sekarang, setelah kamu menyadari bahwa akulah yang mewujudkan semua itu, beristighfarlah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Poin yang pertama, beristighfarlah kamu karena pikiran dan pradugamu. Sederhananya, manusia seluruhnya itu punya 4 nafsu. Salah satu nafsunya bertempat tinggal di akal atau di kognitif atau di pikiran. Sehingga kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu yang tinggal di akal, maka kita yang akan dikendalikan oleh akal itu. Karena akal itu adalah sesuatu yang dahsyat. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia diberi akal oleh Allah Ta'ala. Sehingga di situ pun menjadi tempat sarangnya nafsu. Ya, sehingga banyak dari manusia yang rupanya itu dikendalikan oleh akalnya sendiri. Contohnya apa? Banyak manusia yang overthinking atau terlalu menduga-duga sesuatu. Katakanlah orang yang stres atau orang yang memiliki anxiety disorder atau gangguan kecemasan, itu adalah contoh manusia atau contoh orang yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Padahal di Al-Quran jelas tidak satu pun dugaan-dugaan mereka itu mendekati kebenaran. Jadi pikiran-pikiran yang penuh oleh sesuatu yang belum terjadi itu biasanya sangat mempengaruhi keseharian kita. Yang harusnya kita itu menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kenyamanan, karena kita berpikir sesuatu yang belum terjadi atau menduga-duga sesuatu yang belum terjadi, maka itu membuat langkah kita kemudian tidak enjoy, langkah kita kemudian tidak tenang, jadi penuh dengan perhitungan. Sehingga akibatnya apa? Ketika sesuatu itu kemudian tidak sesuai dengan pikiran kita, terkadang itu membuat kita kecewa. Jadi kadang-kadang memang pikiran kita ini perlu dikendalikan. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pikiran? Caranya adalah kita kembalikan pada hadis Nabi bahwa dalam tubuh manusia setan itu mengalir di dalam darah. Ternyata setan masuk dalam tubuh kita itu melewati sebuah benda yang disebut dengan makanan. Jadi kalau kita mengamati secara biologis, jadi kita makan, kemudian makanan itu masuk ke dalam lambung, kemudian dalam usus, di usus itulah makanan itu diserap sari-sari makanannya sehingga mengalir ke seluruh darah. Nah, disinilah kemudian setan memanfaatkan makanan, kemudian di usus itu dia dialirkan ke seluruh tubuh, termasuk dia kemudian hinggap di akal manusia. Dalilnya apa? Falyanduril insanu ila ta'ami. Itu ada di surat Abasa. Falyanduril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah, maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Dalam konteksnya ini sebenarnya bukan tentang halal dan haram. Ini umum, jadi falyanduril insanu ila ta'ami. Jadi meskipun makanan halal, manusia tetap diperintahkan untuk berhati-hati. Artinya wala tusrifu. Jadi wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, di peristiwa tusrifu inilah setan kemudian masuk. Artinya kalau kita makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, disitulah dimanfaatkan
Ada sebuah dimensi yang terbuka dalam peristiwa makan secara tusrifu itu untuk setan masuk. Karena ketika kita makan secara berlebihan, otomatis kita melupakan ayat Tuhan yang itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ketika kita melupakan ayat Tuhan, maka secara tidak sadar kita juga melupakan yang memberi ayat itu. Nah, sehingga lupanya manusia atau lalainya manusia dalam hal itu dimanfaatkan setan untuk masuk dalam tubuh kita. Nah, sehingga falyanduril insanu ila ta'ami. Perhatikanlah manusia tentang apa yang dia makan. Kalau kita makannya aja salah, itu berarti kita memasukkan setan dalam tubuh kita. Efeknya salah satunya adalah kita kemudian menjadi overthinking atau berpikiran yang tidak-tidak, karena disitulah setan hinggap. Kebalikannya, kalau kita terbiasa puasa, terbiasa mengendalikan pola makan kita, tidak berlebihan, kita makan secukupnya saja. Jadi yang semula itu bisa 2 piring, ini kita kurangi menjadi 1 piring, bahkan setengah piring saja, sehingga perut ini terbiasa seimbang, bukan kenyang, bukan lapar, maka bahkan condong ke laparnya. Nah, disitulah kemudian setan tidak ada kesempatan untuk masuk. Kemudian energi untuk berpikir negatif juga tidak ada, sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Kamu tidak akan menyangka bahwa impianmu tidak terwujud dengan tangan dan kakimu. Ternyata akulah yang mewujudkan impian itu. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa akulah yang mewujudkan semua itu, beristighfarlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaknya manusia itu semuanya menyegerakan untuk menggapai ampunan dari Tuhannya. Jadi 24 jam kita dianugerahi sebuah waktu, paling tidak setengahnya atau di sela-sela itu kita iringi dengan istighfar dimanapun kita berada. Jadi zikir sir, jadi kita istighfar dalam kondisi sir, artinya tersembunyi. Hati kita yang berzikir. Biarkan jasad kita beraktivitas, cuman hati kita berzikir, beristighfar kita kepada Allah, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Dia senang memaafkan hambanya, karena tidak mungkin satu hari kita tidak berbuat dosa, sehingga kita alangkah baiknya menyelipkan istighfar dalam setiap waktu kita, dalam setiap kegiatan kita. Berhentilah berpikir dengan berlebihan, berhentilah menduga-duga, karena tidak sedikit pun dugaan-dugaan manusia itu mendekati kebenaran. Dan dugaan paling rendah adalah saat manusia menganggap bahwa ia bisa menggerakkan tangan dan kakinya atas kehendaknya sendiri. Sadarlah bahwa satu sel pun kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita sendiri. Allah semua yang berperan, semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Tak heran Tuhan keras pada hamba yang mengenakan jubah keakuannya. Untung Dia senang memaafkan. Yang pertama, satu sel pun kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita sendiri. Sangat benar sekali, karena kalau kita mengkaji di keilmuan biologi, darah kita itu ada 3 jenis. Ada eritrosit, sel darah merah, ada trombosit, keping darah, ada leukosit, sel darah putih. Kalau kita mungkin melihat ada video di mana leukosit, sel darah putih itu membasmi atau memakan bakteri, kita akan takjub bahwa bagaimana proses satu sel itu mengejar bakteri yang berkeliaran dalam tubuh kita. Bahkan saat ini, di saat kita sedang katakanlah browsing internet, kita sedang duduk, kita sedang berdiri, kita sedang melihat tayangan ini pun, detik ini ada sel darah putih yang sedang berusaha menjaga kekebalan tubuh kita. Dan itu di luar kesadaran kita, artinya bukan kita yang menjalankan sel itu. Pertanyaannya, kalau bukan kita lalu siapa? Jelas jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu baru 1 sel. Sementara dalam tubuh kita ada berapa miliar sel yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga 1 sel saja kita tidak mampu menggerakkannya. Lalu kenapa kita menganggap kita mampu menggerakkan tangan kita? Kita anggap kita mampu menggerakkan kaki kita. Semuanya itu adalah Allah Ta'ala dan sistem yang dibuatnya. Jadi bukan kita. Maka Tuhan keras pada hamba yang mengenakan jubah keakuannya. Artinya apa? Sombong. Dia merasa aku yang sudah berbuat, aku yang sudah, manusia itu merasa aku yang sudah melakukan segalanya. Apalagi muncul bahasa kalau bukan karena aku. Nah, itu merupakan bahasa yang fatal. Karena sudah merasa bahwa sesuatu kebaikan itu terjadi karena peran dirinya dalam kebaikan itu adalah fatal. Karena jika manusia sudah merasa aku, itulah menjadi cikal bakal Fir'aun mengakui bahwa dirinya itu Tuhan. Na'udzubillah amin dzalik. Untungnya dia senang memaafkan. Ini adalah hakikatnya, dia senang memaafkan. Syariatnya apa? Istighfar kita. Karena syariat dan hakikat itu menjadi satu. Segala sesuatu akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Adalah mustahil bagi kita untuk mengetahui sesuatu tanpa mau mengetahui kebalikannya. Tetapi Allah tidak memiliki kebalikan. Maka Allah berfirman, aku adalah gudang yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita membahas tentang zat yang jiwa kita, ruh kita, sel dalam tubuh kita cintai. Kita membahas zat yang kita cintai. Segala sesuatu akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Seperti gambar ini, kita mengetahui bahwa ini biru, bahwa ini terang karena ada sisi gelapnya. Kita mengetahui ini gelap karena ada sisi terangnya. Kalau ini gelap semua, kita tidak akan bisa membedakan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Kalau ini terang semua, kita juga tidak akan bisa membedakan mana yang bagian bawah, mana yang bagian atas. Sehingga kebalikan-kebalikan ini membuat kita semakin jelas bahwa sesuatu itu sebenarnya berbeda. Dan membuat kita tahu bahwa ada zat ini, ada zat ini, ada zat ini. Itu karena mereka berbeda. Tetapi Allah tidak memiliki kebalikan. Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Dia tidak memiliki kebalikan. Dan karena dia itu ada di setiap segalanya. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu pun illallah kecuali Allah. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa kamu ini musuh Allah atau jin atau jin kafir atau iblis itu adalah musuhnya Allah, saya rasa itu kalimat itu perlu diperbaiki. Karena siapa yang berani bermusuhan dengan Sang Pencipta? Tidak ada. Jadi semuanya, baik itu iblis, jin kafir, setan, termasuk juga manusia yang munafik, itu bukan musuhnya Allah. Kita semua itu ada dalam naungannya, sehingga tidak layak kita disebut sebagai musuhnya Allah. Dia berfirman, aku adalah gudang yang tersembunyi, aku ingin diketahui. Jadi dalam banyak semesta dan dimensi ini, kita diperintahkan untuk bisa menemukan di mana letak Tuhan itu. Sekarang pertanyaannya, kan sudah kita tahu bahwa dia itu namanya Allah, kemudian dia itu sifatnya 99, kemudian dia itu yang meniupkan ruh. Semua informasi tentang Tuhan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu hanya bagian sedikit atau bagian yang kecil daripada Tuhan keseluruhannya. Katakanlah hanya 1% dari 99%. Karena memang apakah kita berpikir apakah benar Tuhan itu memiliki nama? Itu yang pertama, itu yang awal kita harus pahami.
Jangan-jangan nama yang kita tahu itu adalah untuk mempermudah kita mengenalnya. Sama seperti kita dalam sebuah kelas, kita kemudian waktunya belajar matematika, kemudian guru matematika masuk kelas. Pada saat itu kita tahu bahwa guru kita itu mengajar matematika karena dia guru matematika, untuk mempermudah pikiran kita bahwa kita akan belajar matematika. Siapa yang tahu ketika guru itu keluar kelas dia sebenarnya siapa? Jangan-jangan dia itu adalah seorang presiden yang menyamar. Jangan-jangan dia seorang elit. Jangan-jangan dia seorang agen. Jangan-jangan dia seorang dokter dan sebagainya. Artinya jangan-jangan ketika guru matematika kita keluar ruangan, dia menjadi seseorang yang lebih tinggi kapasitasnya daripada hanya sekedar guru matematika. Bahkan bisa jadi dia seorang nabi, bisa jadi dia seorang wali, dia seorang ulama yang besar, yang ketika dia masuk kelas, dia hanya berperan matematika. Ketika di luar kelas, umatnya jutaan. Nah, kita tidak tahu. Sehingga ruangan semesta saat ini adalah dalam kelas itu, yang mana Allah itu berperan sebagai guru matematika tadi. Di hadapan kita semuanya, dia menjawab bahwa aku ini Allah, kata Tuhan. Tapi ketika keluar dari dimensi kita, kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Maka aku adalah gudang yang tersembunyi, aku ingin diketahui. Sehingga yang kita tahu, Allah itu hanya sekian persen saja, bukan seluruhnya. Maka kita berusaha membersihkan diri kita, membersihkan pikiran, membersihkan hati, agar ketika sudah bersih kita bisa jasad dan waruhan itu kembali pada Allah Ta'ala. Dengan begitu, itulah kita akan tahu siapa dia sebenarnya, karena dulu kita berasal darinya. Maka dengan kembali padanya kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Demikianlah Allah menciptakan dunia ini dengan kegelapan agar menampakkan cahaya. Dia ciptakan pula para nabi dan para wali sembari berkata, pergilah dengan semua sifatku kepada semua makhlukku. Mereka adalah penunjuk kepada cahaya Tuhan. Dia mencipta untuk diketahui dan dikenal. Dan bagi yang mengetahui terlebih mengenal, itulah kelezatan ruh tiada tara. Jadi maksud kami kembali pada Tuhan tadi adalah fana. Artinya jiwa kita, terlebih raga kita itu menghilang, lebur ke alam semesta, kembali pada Allah Ta'ala. Bukan yang dimaksud, bukan kemudian kita membunuh diri kita sendiri agar kembali pada Tuhan. Nah, kalau bunuh diri itu kembalinya kepada tidak patuh terhadap takdir Allah. Allah mentakdirkan usia manusia itu katakanlah 64 tahun, karena manusia ini tidak kuat atau tidak bisa mengendalikan dirinya, kemudian dengan kehendaknya sendiri memutus umurnya di usia 40 tahun misalkan, maka dia kemudian tidak patuh terhadap kehendak Tuhan. Itu peristiwa bunuh dirinya manusia, dan itu tidak boleh. Allah menciptakan nabi dan wali kemudian berkata, pergilah dengan semua sifatku kepada semua makhlukku. Artinya seorang nabi dan wali itu dititipi sifatnya Allah Ta'ala yang paling utama, yakni Rahman dan Rahim, kasih sayang. Dari situlah kemudian seorang nabi dan wali itu bisa mengajak umat, mengajak seluruh makhluk untuk kembali pada Allah Ta'ala. Jadi menularkan cahaya Rahman Rahim kepada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia saja, bahkan termasuk para benda-benda. Karena sebenarnya tidak ada benda mati itu, semua benda itu hidup. Dalilnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, termasuk benda-benda itu pun bertasbih. Tasbih itu sebuah fi'il atau kata kerja. Maka jika benda mati, tidak mungkin dia melakukan sebuah pekerjaan kecuali dia hidup.
Nah, karena Al-Quran itu kebenaran, maka memang benar semua benda-benda melakukan tasbih. Kesimpulannya, tidak ada benda mati. Semua benda itu hidup. Nah, ketika kita sudah mencapai kebersihan, mencapai kesucian, dan diizinkan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, itulah kelezatan ruh tiada tara. Kita akan merasakan sesuatu yang bahkan dada kita itu seperti mau meledak karena saking bahagianya, dan itu tidak bisa digambarkan. Nah, disinilah puncak dari kebahagiaan manusia adalah pertemuan dia dengan Tuhannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.